Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ketemu lagi dengan Miss Yunia. Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 tentang menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita tahu cara tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya. Untuk itu, marilah kita simak video berikut ini. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk bertahan hidup. Tumbuhan juga melakukan adaptasi, yaitu dengan memiliki ciri-ciri khusus untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Salah satunya adalah tanaman bambu. Semua jenis bambu memiliki ciri khusus, yaitu pada pelepah batangnya terdapat bulu-bulu halus berwarna hitam yang disebut dengan lugut. Lugut berfungsi untuk melindungi diri atau untuk mengusir musuhnya. Tidak hanya terdapat pada pelepah batang tanaman bambu, tetapi juga terdapat pada batang bambu. Jika badan atau kulit kita terkena lugut, maka akan terasa gatal seperti terkena bulu ulat. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tumbuhan hidrofit, tumbuhan higrofit, dan tumbuhan xerofit. Tumbuhan hidrofit adalah salah satu jenis tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan perairan agar dapat bertahan hidup. Dalam menyesuaikan diri, tanaman ini menggunakan cara meliputi terendam sebagian, terendam, maupun terendam seluruhnya. Maka tidak heran apabila tumbuhan hidrofit disebut sebagai tumbuhan air. Untuk berkembang biak dan bertahan hidup, tumbuhan ini sangat bergantung terhadap air, bukan pada tanah kering ataupun tanah becek. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit adalah 1. Mempunyai rongga antar sel yang berisi udara untuk memudahkan mengapung di air, daun lebar, dan tangkai daun menggembung berisi udara. Salah satu contohnya adalah tanaman eceng gondok yang memiliki daun lebar dan tangkai daun menggembung berisi udara. Selain eceng gondok, ada pula tumbuhan kiambang. Daun kiambang yang tumbuh di permukaan air berbentuk cuping agak melingkar, berklorofil sehingga berwarna hijau, dan permukaannya ditutupi rambut berwarna putih agak transparan. Rambut-rambut ini mencegah daun menjadi basah dan juga membantu kiambang mengapung. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit yang keempat adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya di atas permukaan air dan akarnya tertanam di dasar air, mempunyai rongga udara dalam batang atau tangkai daun sehingga tidak tenggelam dalam air dan daun muncul ke permukaan air. Salah satu contohnya adalah teratai dan kangkung. Tumbuhan hidrofit melakukan beberapa adaptasi khusus, yaitu 1. Reduksi jaringan pelindung atau epidermis. Epidermis beralih fungsi bukan sebagai pelindung, tetapi berfungsi untuk penyerapan gas dan nutrien langsung karena dinding selulosa dan kutikulanya tipis. Untuk tumbuhan hidrofit tenggelam, tidak mempunyai stomata karena pertukaran gas langsung melalui dinding sel. 2. Reduksi jaringan penguat atau sklerenkim. Memiliki sedikit atau bahkan tidak mempunyai jaringan sklerenkim. Air memberi kekuatan dan melindungi tumbuhan dari kerusakan. 3. Reduksi jaringan pengangkut. Xilem memperlihatkan pereduksian yang paling besar dan flum berkembang cukup baik. 4. Reduksi jaringan penyerap. Sistem akar kurang berkembang dan bulu akar serta tudung akar tidak ada. 5. Terdapat pengembangan ruang-ruang udara yang spesial atau aerenkim terdapat pada daun dan batang hidrofit.
menyediakan atmosfer internal bagi tumbuhan, memberikan pelampung bagi tumbuhan mengapung, menyimpan udara oksigen dan karbon dioksida. Jenis tumbuhan yang kedua adalah tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah yang lembab. Tumbuhan higrofit ini banyak kita jumpai pada hutan hujan tropis. Ciri-ciri tumbuhan higrofit adalah 1. Mempunyai daun yang tipis dan lebar. 2. Permukaan daun mempunyai banyak mulut daun atau stomata, sehingga dapat mempercepat proses penguapan. 3. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya umumnya tidak tampak karena berada di dalam tanah. 4. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan higrofit adalah tumbuhan paku, tumbuhan kemunting, lumut, daun ungu, dedalu atau ganda rusa. Jenis tumbuhan yang ketiga adalah tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang telah beradaptasi terhadap kehidupan di daerah kering. Tumbuhan jenis ini dapat bertahan hidup pada daerah yang sangat panas dan kering, walaupun hanya mendapat sedikit air. Ciri-ciri tumbuhan xerofit adalah 1. Daunnya tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Dengan demikian, maka penguapan melalui daun menjadi sangat sedikit. Yang kedua, seluruh permukaan tubuhnya termasuk bagian daun tertutup oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar. Ketiga, batangnya tebal, mempunyai jaringan spon untuk menyimpan air. 4. Akar panjang, sehingga mempunyai jangkauan yang luas. Contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus, lili gurun, pohon kurma, aloe vera atau lidah buaya, stawar SI, dan sansevieria atau lidah mertua. Setelah menyimak video tadi, kali ini kalian tahu bukan bagaimana cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya? Untuk itu, silahkan jawab pertanyaan berikut ini di buku tugas kalian. Yang pertama, sebutkan 3 jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri tumbuhan hidrofit. Yang ketiga, sebutkan adaptasi khusus tumbuhan hidrofit. Yang keempat, jelaskan yang dimaksud tumbuhan higrofit. Yang kelima, sebutkan ciri-ciri tumbuhan xerofit. Terima kasih dan sampai jumpa lagi dengan Miss Yunia di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa simak terus video pembelajaran di Eduka Channel, karena semakin banyak tahu maka akan semakin pintar. Salam sehat, hebat, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai ilmu sains, yaitu tentang macam-macam gerak pada tumbuhan. Kira-kira seperti apa saja gerak pada tumbuhannya? Tonton terus ya video ini.
Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Baik manusia, hewan, atau tumbuhan, semuanya dapat bergerak. Namun, pergerakan yang terjadi pada tumbuhan berbeda dengan gerakan yang dilakukan oleh manusia dan juga hewan. Jika manusia dan hewan dapat melakukan gerakan aktif, maka tumbuhan hanya bisa melakukan gerakan pasif. Gerakan pasif pada tanaman dapat terjadi setelah mereka mendapatkan rangsangan atau stimulus. Rangsangan tersebut berasal dari dalam dan luar lingkungan seperti air, cahaya, gravitasi bumi, bahan kimia, dan sebagainya. Berdasarkan dari sumber stimulasi, macam gerak pada tumbuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu gerakan endonomis dan gerakan esionom. Gerakan yang pertama yaitu gerakan endonomis. Gerakan ini adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contoh gerakan endonomis adalah pergerakan bagian tubuh pada tumbuhan karena perubahan kadar air dalam tubuhnya. Gerakan yang kedua yaitu gerakan esionom. Gerakan ini adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan yang berasal dari lingkungan luar. Gerakan esionom terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, gerakan tropisme. Gerakan tropisme adalah gerakan pada tanaman yang arahnya dipengaruhi oleh arah rangsangan. Gerakan ini dibagi kembali menjadi 2, yaitu gerakan tropisme positif dan gerakan tropisme negatif. Dikatakan sebagai gerakan tropisme positif ketika arah gerakan tanaman dekat dengan sumber rangsangan, dan dikatakan sebagai gerakan tropisme negatif ketika arah gerakan tanaman menjauh dari sumber rangsangan. Gerakan tropisme dibagi menjadi 5 macam, antara lain sebagai berikut. Gerak fototropisme adalah gerak tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan cahaya. Contohnya tanaman yang diletakkan di ruangan dekat jendela. Cabang dan batang tanaman tersebut akan tumbuh ke arah cahaya yang masuk melalui jendela. Kemudian gerak geotropisme adalah gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan gravitasi bumi. Contohnya gerakan akar yang tumbuh secara vertikal menuju pusat bumi. Yang selanjutnya gerakan hidrotropisme, yaitu gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh stimulasi sumber air. Contohnya, gerakan ujung akar yang mengarah ke sumber air. Lalu gerakan kemotropisme, yaitu gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan kimia tertentu. Contohnya adalah pergerakan ujung akar ke arah pupuk kimia. Lalu yang terakhir yaitu gerakan tigmotropisme, yang sering disebut haptotropisme. Adalah gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan sentuhan atau persimpangan. Contohnya adalah gerakan memutar di ujung sulur tanaman seperti yang terjadi pada buah semangka, anggur, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut pada jenis gerakan esionom yang kedua, yaitu gerakan nasti. Gerakan nasti adalah gerakan pada tanaman yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan yang datang. Artinya, arah gerakan tanaman yang mengalami gerakan nasti dapat terjadi secara acak. Gerakan nasti terbagi menjadi 5 macam, antara lain sebagai berikut. Gerakan fotonasti adalah gerakan nasti yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan cahaya. Contohnya adalah gerakan bunga mekar pada siang hari dan akan menutup pada malam hari. Kemudian gerakan niktinasti adalah gerakan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan gelap. Contohnya, gerakan salah satu jenis bunga mekar di malam hari. Yang ketiga adalah gerak tigmonasti, yaitu gerakan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan atau getaran sentuhan. Contohnya yaitu daun putri malu yang ketika disentuh akan cenderung menutup. Yang keempat, gerakan termonat, yaitu gerakan yang disebabkan oleh pengaruh stimulasi suhu. Contohnya, bunga tulip yang mekar ketika suhu sekitar naik dan akan menutup ketika suhu sekitar menurun. Yang terakhir adalah gerakan nasti yang kompleks, adalah gerakan nasti yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan berganda sekaligus. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada jenis gerakan esionom yang ketiga, yaitu gerakan taksis.
Gerakan taksis adalah gerakan pada tanaman atau bagian tanaman yang arahnya dipengaruhi oleh stimulus yang akan datang. Pergerakan taksis terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu gerakan fototaksis. Adalah pergerakan taksis yang dipengaruhi oleh cahaya. Misalnya pergerakan tanaman Euglena ke arah cahaya. Lalu yang kedua adalah gerakan kemotaksis. Gerakan taksis yang ini diambil oleh bahan kimia tertentu. Misalnya gerakan spermatozoid menuju sel telur. Nah, itu dia teman-teman mengenai macam-macam gerak tumbuhan yang terbagi menjadi dua berdasarkan dari sumber stimulasi, yaitu gerakan endonomis dan gerakan esionom yang terbagi menjadi tiga jenis kembali, antara lain gerakan tropisme, gerakan nasti, dan juga gerakan taksis. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.